Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Shuraih, ia berkata, sesungguhnya aku diberi musibah, lalu aku memuji Allah Azza wa Jal karena 4 alasan. Nah, ini jadi Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari Shuraih. Shuraih ini Shuraih Al-Qadhi. Shuraih Al-Qadhi ini seseorang yang sangat terkenal dengan kesolehannya. Beliau menjadi hakim itu dari masa Umar bin Khattab, masa Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Yazid bin Muawiyah. 5 raja muslim, dia hakimnya. Ya, ini luar biasa nih. Untuk satu seluruh kerajaan Islam yang sangat luas di masa itu. Karena di masa Umar bin Khattab dan seterusnya, itu sebagian besar wilayah Persia, wilayah Romawi, Jazirah Arab, semua tunduk di tangan kaum muslimin. Maka Shuraih terkenal dengan Shuraih Al-Qadhi, Shuraih yang hakim, yang sangat adil. Dan beliau terkenal dengan kesolehannya. Salah satu yang beliau mengatakan, sesungguhnya kalau aku ditimpa musibah, aku masih memuji Allah. Karena 4 alasan. Yang pertama, karena musibah itu tidak lebih besar ya, dari musibah yang lainnya. Maksudnya, bagaimana di saat kita ditimpa satu musibah, kita bayangkan musibah yang lebih besar. Ya, sehingga musibahnya jadi kecil. Contoh misalnya, Anda flu. Ada orang yang flu dan demam. Ya, ada yang lebih besar. Anda flu dan demam, ada orang flu demam dan rematik misalnya. Anda flu demam rematik, ada orang yang sudah meninggal atau stroke misalnya. Anda stroke, ada orang yang sudah meninggal. Jadi ada saja yang lebih berat daripada Anda. Maka bagaimana caranya supaya bersyukur? Menurut Shuraih rahimahullah adalah kita melihat ada musibah yang lebih kecil daripada musibah yang lainnya. Akan ada musibah yang lebih besar. Bahkan dalam satu kejadian pun. Ya, itu ada saja misalnya tadi sakit, flu, ada orang yang lebih berat daripada itu. Lapar, ada orang yang lebih lapar daripada itu. Dan seterusnya. Anda pengangguran, mendapat kerjaan, ada orang yang lebih susah daripada Anda. Mungkin dia selain pengangguran, dia tidak bisa kerja, mungkin fisiknya juga cacat misalnya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua, karena dengan ujian ini, dengan musibah ini, aku diberikan atau dikaruniakan kesabaran. Nah, ini pemahaman ilmu yang sangat dalam ya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tadi mengatakan dalam Al-Baqarah, surah nomor 2, 155, mubasyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat lain, innama yuwaffas sabiruna ajran bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan lagi. Ya. Dan Allah juga mengatakan tentang, maksudnya nanti Anda mungkin dicoba ujian dengan 1 minggu penyakit, ya. Mungkin dengan beberapa hari utang Anda tertunda atau beberapa tahun belum dibayar misalnya. Atau beberapa hari Anda sempat pengangguran atau beberapa waktu sampai Anda dapat pekerjaan. Misalnya contoh, beberapa saat Anda sempat lapar dan akhir lapar Anda hilang. Ya, maka semua itu teman-teman sekalian akan membuahkan kesabaran dan akan mendatangkan pahala yang melimpah. Yang tidak setimpal sebenarnya dengan ujian tersebut. Sampai kata Nabi SAW, kalau seandainya orang-orang yang ujiannya sedikit di dunia melihat di akhirat bagaimana besarnya pahala yang didapatkan dari orang yang ujiannya bertubi-tubi datang kepada dan dia bersabar melaluinya, maka orang-orang yang sedikit ujiannya ini berharap dikembalikan ke dunia untuk menggunting-gunting kulit mereka. Kalau itu dibolehkan, karena ini sakit sekali ya, tapi dianggap itu sebagai sebuah musibah, maka mereka bersedia untuk melakukannya. Ya. Jadi kalau Anda sedang datang ujian, maka Allah sedang memberikan Anda sabar. Yang ketiga kata beliau, aku diberikan taufik untuk istirja sehingga aku mengharapkan pahala atas musibahku. Mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tadi. Ya. Kalau diberikan taufik seperti Anda sekarang ikuti acara kita, Anda tahu ternyata Anda diberikan itu kesempatan untuk mengucapkan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berarti luar biasa. Ya, Allah mau Anda mendapatkan pahalanya, gitu kan. Dan yang keempat, karena musibah ini bukan musibah pada agamaku. Kalau hanya fisik saja. Kalau sudah kita berikan contoh pada musibah agama, maka kalau cuma sakit fisik, utang belum dibayar, masalah kecil. Semua itu bisa kita lalui. Sedangkan musibah dalam agama saya harusnya kita lalui, apalagi musibah yang biasa.